kami dari kelompok 7 dan 8 akan mempresentasikan hasil video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sismi Triola, NIM 1932948. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam pencapaian sebuah kompetensi dasar ataupun KD yang ditetapkan dalam kompetensi inti atau KI dan dijabarkan dalam silabus. Guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Kemudian, adapun langkah-langkah dari RPP yaitu yang pertama, menulis identitas. Nah, pada penulisan identitas mata pelajaran ini meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi ataupun tema. Yang kedua, menuliskan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kemudian, menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menulis indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Nah, pada metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Yang ke-9, penilaian hasil belajar. Yang ke-10, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang ke-11, merumuskan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurul Zahara, NIM 1929213. Baiklah, saya akan melanjutkan di kelompok kami, yaitu saya bagian dari tahapan PBL. PBL adalah Problem Based Learning. Dan di sini ada langkah-langkahnya, sintaknya adalah yang pertama, mengorientasikan peserta didik untuk mengetahui permasalahan. Nah, kita artinya adalah memperkenalkan basic tentang permasalahan. Nah, setelah itu, yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau maupun kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta menganalisis dan mengevaluasi proses pencerahan masalah tersebut. Nah, itu mungkin sintak-sintak dari problem based learning. Nah, adapun contohnya, kita sebagai seorang guru di sini juga perlu mengawasi peserta didik yang dimana tadi sudah diberikan di permasalahan ataupun bisa dicari permasalahannya, bagaimana peserta didik tersebut mencari solusi dari permasalahan tersebut, individu maupun berkelompok. Nah, selain itu kita juga sebagai guru harus memantau proses dari problem based learning tadi. Nah, setelah peserta didik itu mencari solusi dari problem yang kita sajikan, maka peserta didik disuruh untuk mempresentasikan karyanya atau mempresentasikan solusi yang disuguhkan atau yang ditawarkan oleh peserta didik tadi. Presentasi di depan kelas. Nah, setelah itu mengevaluasi dan membuat kesimpulan. Nah, peserta didik membuat evaluasi dan membuat kesimpulan terhadap masukan-masukan yang diperoleh oleh kelompok lain. Nah, itulah problem based learning yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 19329175. Saya akan menjelaskan apa itu discovery learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan dalam bahasa Inggrisnya yaitu discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principle in the mind. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Raihan Hilmialdi, NIM 19329182 dari kelompok 7 dan 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran discovery learning beserta langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Baik, sebelum kita masuk ke tahapannya, kita perlu tahu dulu apa itu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning yaitu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Dan juga discovery learning ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dari model pembelajaran discovery learning ini. Nah, yang pertama yaitu stimulation, yaitu stimulus, yaitu memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, yang langkah kedua yaitu problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, yaitu jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Dan langkah berikutnya yaitu data collection, yaitu pengumpulan data. Nah, di tahap ini yaitu memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Yang kemudian dan langkah selanjutnya yaitu data processing, yaitu pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh siswa melalui wawancara, observasi, dan juga lain sebagainya. Dan yang berikutnya yaitu verification, yaitu pembuktian. Nah, pada tahap ini yaitu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dan dihubungkan dengan hasil data processing. Dan yang terakhir yaitu generalization, yaitu generalisasi, yaitu menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nafisa, NIM 19329178, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tentang inquiry learning. Inquiry learning ini di mana siswa melakukan proses pembentukan pengetahuannya sendiri. Inquiry learning ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, eksperimen, serta penelitian secara mandiri. Siswa dituntut untuk berperan aktif sepanjang proses pembelajaran untuk membangun ide dan menciptakan pemahaman. Nah, di sini ada beberapa langkah atau sintak dari inquiry based learning ini. Yang pertama yaitu eksplorasi, yaitu siswa melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang berdasarkan pada pemahaman awal yang mereka miliki. Mereka sadar dengan permasalahan yang ditemukan dan dapat mendefinisikan masalah yang menjadi pokok penyelidikan.
Selanjutnya yang kedua adalah belajar mandiri. Setelah melakukan tahapan eksplorasi, siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Mereka belajar secara mandiri berdasarkan perkembangan pemahaman dari hasil tahapan eksplorasi. Nah, kemudian yang ketiga, ulasan. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan dan menjelaskan hasil temuan yang didapatkan dari proses belajar mandiri kepada guru. Yang keempat yaitu konsolidasi, yaitu siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap penemuan mereka. Konsolidasi dapat dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, bimbingan guru. Pada tahap ini siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan guru. Di tahap ini penguatan konsep diberikan oleh guru yang memberikan bimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bapak atau guru dapat memutar video dan berbagai dokumen pembelajaran. Nah, setelah itu berikan siswa pertanyaan terkait dengan materi yang diberikan secara individu ataupun kelompok. Hal ini dapat membantu membangkitkan rasa ingin tahu dan merangsang pemikiran siswa saat kelas dimulai. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Giska Amelia Putri, NIM 1932-9162. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu tentang tahap-tahap pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran PJBL. Nah, di sini ada 6 langkah dari tahap pembelajaran PJBL ini. Yang pertama, yaitu memulai dari sebuah pertanyaan. Maksudnya, seorang guru harus mampu memberikan pertanyaan kepada siswanya terkait permasalahan yang akan mereka pecahkan. Yang kedua, yaitu membuat perencanaan. Membuat perencanaan maksudnya ini, seorang guru dan siswa harus mampu mengatur apa-apa saja yang akan dilakukan. Misalnya, apa saja aturan-aturan yang berlaku pada saat kita menerapkan metode pembelajaran PJBL ini. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas. Maksud dari menyusun jadwal aktivitas ini seperti guru-guru dan siswa akan menyepakati kapan dimulainya dan kapan akan berakhirnya PJBL ini. Yang kelima yaitu mengawasi proses pengerjaan. Meskipun siswa diberikan hak yang penuh dalam proses pembelajaran ini, tetapi seseorang guru harus mampu mengawasi siswa dalam mengerjakan permasalahan yang mereka pecahkan. Yang kelima yaitu memberikan penilaian. Maksudnya memberikan penilaian ini, seorang guru akan menilai terhadap hasil karya yang telah dihasilkan oleh anak-anaknya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi. Maksud dari evaluasi yaitu seseorang guru harus mengevaluasi bahan yang telah dibuat oleh siswa. Maksudnya di sini guru dan siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka lakukan, baik itu kekurangan dan kelebihan produk-produknya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Nizla Aima. Saya akan menjelaskan tentang cara penilaian psikomotor dan afektif dalam pembelajaran PAI SMA, SMK, dan MA. Afektif adalah kemampuan emosional yang tersusun secara hierarkis dari yang paling tidak mengikat dari diri sampai yang paling mengikat diri. Implikasinya adalah A. Kesadaran, B. Partisipasi, C. Penghayatan nilai, D. Pengalaman nilai, E. Kemampuan karakteristik diri atau pengendalian diri. Yang selanjutnya, psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan fisik dengan implikasi berupa A. Gerak refleks, yang kedua gerakan dasar bersifat pembawaan, C. Kemampuan menerjemahkan stimulus, D. Kemampuan jasmani inti gerakan terlatih, yang E. Gerakan-gerakan terlatih pada tingkat efisiensi tertentu. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar
ranah psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Maka wujud nyata dari hasil psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif afektif itu adalah yang pertama, peserta didik bertanya kepada guru pendidikan agama Islam tentang contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, dan lain-lainnya. 2. Peserta didik mencari dan membaca buku majalah atau brosur, surat kabar, dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah, atau kepada adik-adiknya di rumah, atau kepada anggota masyarakat lainnya tentang kedisiplinan diterapkan baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang 4, peserta didik menganjurkan kepada teman-teman sekolah atau adik-adiknya agar berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 5. Peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di sekolah, misalnya datang sebelum pelajaran dimulai, tertib mengenakan seragam sekolah, tertib dalam mengikuti pelajaran, disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, dan lain-lainnya. Yang disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah dan lain-lainnya. Yang keenam, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah, seperti disiplin dalam belajar, disiplin dalam menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, disiplin menjaga kebersihan rumah, pekarangan, saluran air, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah masyarakat seperti mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak kebut-kebutan, dan rela antri, dan lain-lainnya. Dan ke-8, peserta didik mengamalkan dengan konsekuen kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam mentaati peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Abdul Aziz dengan NIM 19329177 akan menyampaikan materi tentang penilaian afektif. Sebelumnya kita mulai kepada pengertian. Secara umum, pengertian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sehingga penilaian ranah afektif dapat diartikan sebuah penilaian yang fokus pada ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Selain memahami pengertian afektif, jenjang dalam ranah afektif juga perlu diperhatikan. Untuk jenjang ranah afektif sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu receiving atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan. Receiving atau attending ini sering diberi pengertian sebagai kemampuan seorang siswa untuk memperhatikan suatu kegiatan atau objek pembelajaran. Yang kedua yaitu responding atau menanggapi. Responding bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu valuing atau menghargai. Valuing bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan sebuah penghargaan terhadap suatu kegiatan. Yang keempat yaitu organization atau pengorganisasian. Yang kelima yaitu characterization by value or clue complex atau karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Characterization merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang penilaian ranah afektif. Dalam characterization ini terjadi keterpaduan dari semua sistem nilai yang dimiliki oleh seorang siswa. Baik, setelah mengetahui pengertian afektif dan jenjang ranah afektif, kita juga perlu mempelajari yaitu metode yang dipakai untuk ranah afektif ini. Yang pertama yaitu ada metode observasi. Metode observasi atau metode pengamatan didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perbuatan atau tindakan yang ditunjukkan melalui reaksi psikologi. Untuk menilai afektif siswa dengan metode observasi diperlukan pengawasan dan instrumen observasi dari sikap siswa. Yang kedua yaitu metode laporan diri. Metode laporan diri digunakan untuk menilai ranah afektif dengan
Alasan bahwa yang lebih mengenal dan mengetahui sikap maupun sifat seseorang adalah dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam menerapkan metode ini dibutuhkan kejujuran siswa dalam menilai karakteristik afektif yang ada pada dirinya sendiri. Dalam ranah afektif, dengan menggunakan metode laporan diri diperlukan beberapa instrumen seperti angket dengan konten yang cukup banyak. Beberapa instrumen tersebut diantaranya meliputi instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, instrumen nilai, dan instrumen moral. Baik, mungkin sekian dari saya mengenai penilaian afektif. Sekian, terima kasih.